Ratusan warga membawa jerigen untuk memburu BBM di SPBU Jalan Lintang Takengon, Aceh Tengah. Aceh sejak Rabu sore hingga Kamis dini hari. Sementara itu antrean kendaraan roda 2 dan roda 4 mengular mencapai ratusan meter. Panic buying ribuan warga Aceh Tengah ini diduga akibat pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait stok bahan bakar minyak yang tinggal 21 hari lagi akibat perang Iran versus Amerika dan Israel. Antrian BBM ini dipicu dari statementnya Menteri ESDM yang menyebutkan stok minyak di Indonesia itu bertahan hanya 21 hari. Mungkin dari dasar itu masyarakat melakukan pembelian minyak secara besar-besaran di Kabupaten Aceh Tengah dan Meriah. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM untuk Idul Fitri aman meski konflik di Timur Tengah memanas. Bahlil menjamin harga BBM bersubsidi tidak akan naik meski saat ini terjadi kenaikan harga minyak dunia. Dan di situ kami sudah mengantisipasi bahwa stok BBM kita untuk menjelang Hari Raya Idul Fitri insya Allah semua aman, termasuk dengan LPG. Jadi nggak perlu ada keraguan sekalipun memang ada terjadi dinamika global. Harga untuk BBM, untuk harga BBM subsidi, saya pastikan bahwa sampai dengan Hari Raya tidak ada kenaikan apa-apa. Sekalipun ada terjadi kenaikan harga minyak akibat perang Israel, Amerika, dan Iran. Ya. Tetapi kalau untuk harga BBM yang non subsidi itu memang mekanisme pasar dan itu kan sesuai dengan Permen tahun 2022 daripada ESDM. Ya. Pak, kemarin kan Bapak bilang ketersediaannya sampai 20 hari ya Pak ya. Itu kira-kira seperti apa itu Pak? Jadi begini, jangan disalah persepsikan. Memang sejak dahulu, sudah sejak lama bahwa kemampuan storage kita, daya tampung BBM kita di Republik Indonesia ini tidak lebih dari 21 sampai dengan 25 hari. Itu kemampuan kita. Jadi standar nasionalnya minimal 20 sampai 21 hari, standar minimal. Karena memang daya tampungnya nggak ada. Nah sekarang ini pemerintah di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo memerintahkan kepada kami untuk segera membangun storage supaya ketahanan energi kita ada. Ya pemirsa, dampak serangan Amerika Israel ke Iran cepat atau lambat akan dirasakan global, salah satunya Indonesia. Yang paling terdekat adalah kenaikan harga minyak akibat penutupan Selat Hormuz oleh Iran. Rekan Yudi Handoyo menggalinya lebih jauh bersama Abra Talatov, Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development Indef. Selamat malam, waalaikumsalam Mas Yudi. Terima kasih ya Mas Abra sudah berkenan berbagi di Sindo Prime. Jadi Mas Abra, yang Anda baca mungkin dampak saat ini terburuk mungkin tentang stok cadangan minyak ketika konflik Timur Tengah terjadi, Selat Hormuz ditutup. Apa saja yang harus kita sadari dan harus kita pahami dampak terburuknya? Ya, yang pertama memang kita tidak bisa mengkontrol atau memastikan kapan perang ini akan berakhir. Jadi apakah perang di Timur Tengah itu hanya berlangsung dalam jangka pendek kurang dari 1 bulan, ataukah akan berlangsung selama jangka menengah 1 tahun sampai 2 tahun, atau jangka panjang, dan apakah akan lebih meluas lagi? Karena kalau kita mengikuti perkembangannya, ada respon juga dari negara-negara Timur Tengah terhadap serangan Iran ke basis pertahanan militer Amerika. Nah, ini kan harga minyak sekarang jelas sudah bergejolak, bahkan sudah melonjak sampai 13% atau ke level $82 per barel. Nah, otomatis ya ini secara langsung dampaknya langsung dirasakan oleh kita Indonesia sebagai net oil importer. Nah, tetapi ada ancaman selanjutnya yaitu dari Korps Garda Revolusi Iran itu selain sudah melakukan blokade terhadap Selat Hormuz juga mengancam akan merusak pipa minyak di wilayah Timur Tengah. Yang mereka punya intensi ya ataupun motif untuk mendorong harga minyak dunia menjadi $200 per barrel. Jadi ini merupakan situasi yang sangat serius. Makanya untuk bisa memitigasi segala bentuk resikonya terhadap ekonomi, ya pemerintah tentu harus bisa memperkuat ketahanan energi kita, cadangan BBM nasional kita yang saat ini memang sayangnya masih sangat minim, hanya sekitar 20 sampai 22 hari. Dan itu jauh tentunya lebih daripada cukup ketika nanti kita terjadi gangguan terhadap pasokan dari luar negeri. Itu masih di.
Kalau yang disampaikan terakhir tadi, kita harus memperkuat ketahanan energi kita, akan tetapi dengan situasi yang seperti sekarang kan terlalu mendadak ya. Kalau kebijakannya adalah mengalihkan pembelian minyak tidak lagi melalui Selat Hormuz atau di Timur Tengah, mungkin ada opsi lain misalkan ke Amerika Serikat atau mungkin ke wilayah lain, bagaimana itu Mas Abra? Ya, kita kurang lebih 19% impor minyak kita memang selama ini mengandalkan dari Timur Tengah, khususnya dari Arab Saudi. Nah, ketika Selat Hormuz ini tersumbat, tentunya kita harus segera mencari sumber alternatif. Nah, memang salah satu yang menjadi potensial dilakukan pemerintah saat ini impor dari Amerika, karena kita sudah melakukan bilateral agreement, tetapi kan dalam prosesnya ini juga ada resiko tersendiri karena harganya pastinya jauh lebih mahal ya untuk pengangkutan sampai ke Indonesia. Bahkan dalam situasi normal ya, sebelum perang itu untuk biaya angkut dari Timur Tengah ke Indonesia itu kurang lebih $0,7 per barrel. Nah, untuk dari Amerika sendiri itu kurang lebih $2-3 per barrel dalam situasi normal. Artinya ada selisih sampai 2-3 kali lipat. Nah, apalagi dalam situasi sekarang krisis, dan bukan hanya harga minyak mentah yang mahal, tapi juga cost untuk sewa tanker, kapal tanker juga melonjak. Nah, ini juga menjadi ancaman serius juga buat kita. Tidak mudah juga sepertinya untuk mencari sumber alternatif dari negara lain, termasuk dari Amerika, karena ada beban biaya yang sangat mahal sekali. Bicara beban biaya yang tadi disampaikan, bukankah Indonesia juga sudah menandatangani perjanjian resiprokal bersama dengan Amerika Serikat dan ada tarif di sana? Apakah itu tidak menjadi sebuah privilege Indonesia? Amerika Serikat akan memberikan keringanan untuk biaya dari segi itu? Iya, persoalannya kan untuk pengadaan crude ataupun BBM kita mengikuti harga internasional. Ya, ketika harga minyak mentah misalnya sudah $80 per barrel atau bahkan nanti di atas $100 per barrel, tentunya kan seller dari minyak mentah di Amerika juga akan mengikuti harga jual yang berlaku saat itu gitu. Nah, oleh karena itu memang salah satu strategi lain adalah dengan melakukan lindung nilai, artinya pembeliannya atau kontraknya dilakukan segera mungkin di saat harganya belum terlanjur melonjak tinggi. Gitu. Jadi kita masih bisa minimalisir resiko lonjakan harga di saat harga sekarang sudah cenderung mengalami kenaikan. Pemirsa, akibat curah hujan yang cukup tinggi di kawasan lereng Gunung Merapi, Sungai Senowo di Magelang, Jawa Tengah diterjang banjir lahar dingin. Sejumlah fasilitas umum rusak, 1 orang meninggal dunia. Aliran Sungai Senowo Magelang meluap usai diterjang banjir lahar dingin Gunung Merapi. Beberapa warung rusak, jembatan antar desa terputus akibat terendam lahar dingin. Dalam peristiwa ini 1 orang meninggal dunia dan 6 orang luka-luka. Sementara 4 orang jadi korban banjir lahar belum teridentifikasi. Tim gabungan dibantu relawan masih terus melakukan pencarian korban di alur Sungai Senowo. Banjir lahar hujan terjadi akibat curah hujan yang cukup tinggi di lereng Gunung Merapi. Pemerintah mengimbau warga agar tetap waspada dan segera mengungsi jika banjir lahar susulan terjadi. Terbesar tahun ini, banjir terbesar saudara. Sementara itu petugas gabungan kembali menemukan 2 korban tewas akibat terjangan banjir lahar hujan Gunung Merapi di Magelang, Jawa Tengah. Korban ditemukan antara bebatuan dan tertimbun material pasir yang terbawa banjir lahar hujan. Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Muntilan untuk diidentifikasi. Menurut Koordinator Unit Basarnas Borobudur Arif Yulianto, dari 5 korban yang dilaporkan hilang, 3 orang telah ditemukan, sementara 2 korban masih dalam pencarian. Tanggul Sungai Plumbon, Semarang jebol sepanjang 30 meter. Akibatnya air bercampur lumpur menerjang permukiman dan masjid yang berada di samping tanggul. Diguyur hujan deras, tanggul Sungai Plumbon di Mangkang Kulon jebol karena tak kuat menahan derasnya arus. Jebolnya tanggul sepanjang 30 meter dengan ketinggian 2 meter itu menyebabkan banjir di permukiman warga yang bersebelahan dengan aliran sungai.
Untuk meringankan beban masyarakat, petugas Dinas Pekerjaan Umum dibantu aparat TNI dan Polri membersihkan endapan lumpur di rumah warga serta pondok pesantren. Baru berapa menit langsung mendengar juara pun udah ini mau nutup pintu pun nggak mampu, air masuk sampai dalam rumah segini. Ini motor ini semua tenggelam semua itu. Selain penanganan darurat, Dinas Pekerjaan Umum bersama instansi terkait juga akan membersihkan alur sungai dari tanaman keras yang berpotensi merusak konstruksi tanggul dan normalisasi sungai pada awal tahun depan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana News melaporkan. Diterjang angin kencang, sejumlah tiang listrik ambruk tertimpa pohon besar yang tumbang. Beberapa rumah warga dan kendaraan ikut rusak tertimpa pohon. Angin kencang disertai hujan deras melanda Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kencangnya angin membuat warga panik dan mengamankan sejumlah barang. Sejumlah tiang listrik ambruk melintang di tengah jalan akibat tertimpa pohon tumbang. Sejumlah kendaraan juga rusak tertimpa pohon. Beberapa lapak warung dan atap rumah warga rusak terbawa kencangnya angin. Satu zaman lah. Gede ya? Gede, anginnya benar-benar gede. Sama yang kemarin lebih gede ini. Tadi kan warung-warung lapak-lapak itu udah kenal sama tanaman itu. Sempat pada panik ya Pak ya tadi? Ya semuanya rata-rata angin jelas panik. Hingga kini BPBD masih mendata kerusakan yang terjadi di sejumlah wilayah di Banyumas. Sementara sejumlah warga dan tim SAR berupaya memperbaiki kerusakan bangunan. Warga pun diimbau untuk tetap waspada terhadap cuaca ekstrim. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Seladin Ayubi, iNews melaporkan. Seorang remaja tewas diduga karena tertembak anggota polisi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban tertembak saat sedang bermain perang senjata jeli bersama temannya. Seorang remaja berusia 18 tahun di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, tewas diduga karena tertembak oknum perwira polisi saat sedang membubarkan kerumunan remaja di Jalan Todopuli Raya, Makassar. Korban tertembak saat sedang bermain perang senjata jeli atau water gel blaster bersama dengan teman-temannya Minggu pagi. Mereka bukan hanya sekedar bermain tetapi juga mengganggu masyarakat yang lewat. Mendapat laporan, terduga pelaku kemudian menuju ke tempat kejadian perkara dengan niat membubarkan. Saat itu terduga pelaku sempat memberikan tembakan peringatan ke udara 1 kali. Mendengar suara tembakan, para remaja itu lari dan membubarkan diri. Saat mencoba lari, korban tertangkap terduga pelaku. Naas, saat dipegang korban melakukan perlawanan sehingga senjata tidak sengaja meletus dan mengenai bagian belakang tubuh korban. Korban sempat dibawa ke rumah sakit Grace Telina untuk mendapatkan perawatan, tetapi dirujuk ke rumah sakit Bayangkara. Namun saat di perjalanan, korban meninggal dunia. Terkait dengan senjata-senjata Omega yang digunakan oleh masyarakat, anak-anak, ini sering sudah beberapa kali kami sampaikan, Pak Wali Kota juga menyampaikan, beberapa warga juga sudah menyampaikan, jangan bermain senjata itu ya di tempat yang memang banyak orang dan mengganggu ketertiban umum. Ini kan kalau kita lihat ya mainnya di jalan, lalu bukan di pinggir jalan ya, tetapi di tengah jalan. Dan ini jam 7 pagi ketika orang sudah mulai beraktivitas. Saat ini terduga pelaku telah diperiksa oleh Propam untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, korban diketahui telah dimakamkan oleh keluarganya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Viral diduga geng motor mengejar seorang remaja jelang sahur, kemudian menendang hingga tersungkur di kios bensin di Jember, Jawa Timur. Akibatnya korban tewas seketika di lokasi kejadian. Terekam kamera pengawas di Jalan Raya Kecamatan Arjasa, Jember, Jawa Timur, sekelompok remaja menggunakan motor tiba-tiba menendang pengguna motor lainnya yang berada di sampingnya. Korban melaju dari arah Jember menuju Bondowoso. Akibat tendangan itu, korban menabrak kios bensin sebelah kiri jalan, kemudian terpental dan tewas seketika. Sedangkan kelompok pemotor itu pun kabur meninggalkan korbannya. Korban kemudian dibawa ke kamar jenazah rumah sakit daerah Subandi, Jember.
habis nubruk sana, ke sini nubruk tiang. Di sini sepedanya, orangnya di sini. Jadi ini sisi orangnya. Terus nabrak apa, Pak? Nabrak kios bensin, berdekat utama bensin. Oh ini, Pak ya? Iya ini. Habis ini ke sana, Pak. Kasus ini pun kini langsung ditangani jajaran Kepolisian Resor Jember dengan mencari keberadaan pelakunya. Polisi menangkap tersangka perampokan dan pembunuhan karyawati agen bank di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Tersangka melakukan perbuatan kejinya karena untuk mengganti uang istrinya yang habis dipakai judi online. Andreas Tandung, tersangka perampokan dan pembunuhan karyawati agen bank di Kabupaten Luwu, berhasil ditangkap setelah buron berhari-hari. Tersangka ditangkap tanpa perlawanan di sebuah rumah di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Dari Sulawesi Utara, tersangka diterbangkan menuju Makassar dan langsung digiring menuju Mapolda Sulawesi Selatan. Dengan tangan di borgol, tersangka keluar dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dengan dikawal ketat oleh petugas. Dari pengakuan terkuak motif tersangka melakukan pembunuhan. Tersangka ingin mengganti uang istrinya yang telah habis digunakan untuk bermain judi online. Tersangka mengaku awalnya tidak berniat menghabisi nyawa korban. Namun karena panik korban berteriak, tersangka pun menghantam kepala korban dengan batu hingga korban meninggal. Motif sebenarnya yang tersangka ini menggunakan uang istrinya untuk bermain judi online. Untuk mencari gantinya, dia melihat di briling sebenarnya tidak ada keinginan juga untuk menghabisi nyawa dari korban. Pembunuhan terjadi pada 18 Februari lalu, di mana tersangka merampok dan membunuh korban yang sedang menjaga kios agen bank seorang diri. Tersangka kemudian kabur ke Sulawesi Utara sambil membawa brankas dengan uang senilai 13,4 juta rupiah. Untuk menghilangkan jejak, tersangka mengambil uang dan membuang brankas ke sungai. Tersangka merupakan residivis kasus penganiayaan berat. Setidaknya tersangka sudah 2 kali menjalani hukuman penjara. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam penjara seumur hidup. Dari Luwu dan Makassar, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak dan Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, jelang sidang putusan aktivis Pati, massa memadati Pengadilan Negeri Kelas 1A Pati, Jawa Tengah. Massa datang membawa armada truk Sound Horek hingga keranda mayat. Dengan membawa truk Sound Horek, puluhan warga dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB mulai mendatangi Pengadilan Negeri Kelas 1A Pati, Jawa Tengah sejak Rabu malam. Kedatangan warga ini untuk memberikan support kepada kedua aktivis Pati, yakni Teguh dan Supriyono, yang akan menjalani sidang putusan kasus pemblokiran Jalan Pantura saat DPRD Pati gagal memakzulkan Bupati Pati Sudewo pada 31 Oktober 2025 lalu. Massa turut membawa keranda mayat sebagai protes keras terhadap proses hukum yang dinilai membungkam suara kritis masyarakat. Selain itu, ratusan box air mineral dan makanan ringan juga berjejer di sepanjang jalan donasi dari masyarakat sebagai bentuk dukungan dan kepedulian. Selain pembacaan di sisi pembacaan putusan itu akan ada juga aksi menyampaikan pendapat di muka umum oleh teman-teman masyarakat Pati. Saya yakin besok untuk ruas jalan ini akan yang dari dari Pati Kota ke Kudus itu pasti akan ditutup, akan dialihkan ke jalan alternatif yang lain. Sementara untuk mengantisipasi kerusuhan, polisi telah bersiaga di lokasi dengan memasang kawat berduri di kawasan Pengadilan Negeri Pati. Warga berharap hakim memberikan putusan adil dan membebaskan kedua aktivis dari segala dakwaan. Dari Pati, Jawa Tengah, Vidi Agil, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB mulai memenuhi area depan Pengadilan Negeri Kelas 1A Pati. Kedatangan mereka untuk memberikan dukungan dan mengawal sidang putusan aktivis Pati Supriyono dan Teguh Istianto.
Ratusan massa pendukung aktivis Pati Supriyono dan Teguh Istianto berdatangan dengan menggunakan truk. Kedatangan mereka untuk memberikan dukungan kepada aktivis agar bebas dari segala tuntutan hukum karena bersuara. Berbagai spanduk hingga sound horeg didatangkan pendukung di depan Pengadilan Negeri Pati. Salah satu putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, Inaya Wahid, langsung ke PN Pati untuk memberi dukungan moral. Ketua BEM UGM Tio Ardianto dan mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno juga datang ke lokasi untuk memberikan dukungan. Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menolak permohonan pra-peradilan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Hal ini disampaikan KPK saat memberikan jawaban atas gugatan pra-peradilan Yakut sore kemarin. Dalam jawabannya, KPK menyebutkan penetapan Yakut sebagai tersangka dalam kasus kuota haji sudah sesuai prosedur hukum. Karena sudah memenuhi syarat minimal 2 alat bukti sah. Sementara itu kuasa hukum Yakut menyatakan kliennya membantah dan tidak sepakat dengan jawaban yang disampaikan oleh KPK. Silakan disiapkan, nanti kita siapkan operator. Iya, tadi KPK sampaikan bahwa mereka mengacu kepada KUHP lama. Sehingga menjadi pembenaran terkait dengan surat penetapan yang tidak diserahkan, kemudian pasalnya yang masih menggunakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor dan pasal 55 KUHP lama, semestinya kan itu sudah dicabut ya. Kami ingin tunjukkan bahwa ada surat panggilan dari KPK yang mereka justru sudah mengacu kepada KUHP baru ya. Di sini disampaikan bahwa berdasarkan pasal 143 huruf B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, saksi berhak dan lain sebagainya. Jadi mereka tidak konsisten. Di satu sisi mereka menggunakan bahwa proses hukum ini menggunakan KUHP dan KUHP lama. Tetapi di sisi yang lain mereka menggunakan KUHP dan KUHP yang baru. Nah, kalau kita lihat di dalam surat pemberitahuan penetapan itu pun mereka mencantumkan secara jelas di dalam dasar penetapan ya. Di situ mereka sebutkan ada KUHP baru dan ada KUHP lama. Ada KUHP baru dan ada KUHP dan KUHP baru, seperti itu. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, KPK menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafik sebagai tersangka usai terjaring dalam operasi tangkap tangan pada Selasa kemarin. Fadia Arafik ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan. KPK menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafik sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan tenaga outsourcing di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Ia ditetapkan sebagai tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan bersama 13 orang lainnya pada Selasa dini hari. Bupati Pekalongan Fadia Arafik nampak mengenakan rompi oranye setelah selesai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. KPK menduga ada kesepakatan yang dilakukan oleh beberapa pihak untuk mengatur dan mengondisikan agar vendor atau perusahaan tertentu terpilih menjadi penyedia tenaga outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan. Dalam operasi tersebut, KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik serta kendaraan. Penetapan dan penahanan tersangka. Bahwa berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2023-2026, KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 1 orang tersangka, yaitu Saudari FAR, selaku Bupati Pekalongan periode 2025-2030. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Saudari FAR untuk 20 hari pertama sejak tanggal 4 hari ini sampai dengan tanggal 23 Maret 2026. Sementara itu, Fadia membantah dirinya terlibat operasi tangkap tangan karena menilai tidak ada uang sepeser pun yang diamankan oleh KPK dalam penangkapannya di Semarang Selasa dini hari. Yang penting saya sampaikan kepada tidak pernah OTT dan tidak ada barang rupiah pun di saya demi Allah. Walaupun di kepala dinas saya pun juga tidak ada rupiah pun. Kita mengikuti aja lah. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Fadia untuk 20 hari pertama hingga tanggal 23 Maret 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Dari Jakarta, Amrina Rida, Andri Setiawan, Ainus melaporkan. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. 3 menteri yang telah hadir diantaranya adalah Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menko Pangan Zulkifli Hasan, serta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Ketiganya mengaku menghadiri ratas yang dipimpin Prabowo untuk membahas pangan jelang Hari Raya Idul Fitri. Zulhas menyebut akan melapor kepada Prabowo terkait hasil sidang pangan ke daerah-daerah. Pemerintah telah melakukan operasi pasar dan menganggarkan belanja tidak terduga atau BTT untuk membelikan subsidi untuk mengintervensi kenaikan harga pangan. Saya ngurusi pangan, bagaimana lebaran itu ketersediaan, terus harga terjangkau. Nah, untuk yang naik itu diminta, saya juga sudah minta keliling Indonesia saya ke daerah-daerah, bupati, wali kota untuk juga bazar satu atau operasi pasar. Nah, yang keduanya tuh bisa mengambil dari dana BTT kan, ya, untuk memberikan subsidi. Ya. Ke informasi lain pemirsa, Badan Gizi Nasional BGN menegaskan tidak akan melaporkan unggahan menu makan bergizi gratis ke polisi selama unggahan tersebut sesuai fakta. BGN juga tidak melarang warga mengunggah menu MBG yang tidak layak ke internet. Pernyataan ini ditegaskan Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang yang justru menyebutkan unggahan ke media sosial dapat membantu BGN dalam mengawasi pelaksanaan program MBG. BGN sendiri akan segera menindak SPPG yang terbukti tidak memenuhi prosedur dan ketentuan dalam proses pengolahan hingga penyajian MBG. Saat ini jumlah SPPG yang sudah beroperasi secara nasional sudah mencapai 24.000 lebih unit dari target 30 ribuan unit. Sementara pengawas SPPG di BGN baru mencapai angka 70 orang. Yang tidak benar menunya, kita suspend dapurnya, kita tutup dapurnya, ya. Nah, tapi banyak juga yang kami sangat berharap dan sangat terbantu kalau masyarakat boleh mengupload menu, tapi tolong sebutkan sekolah di mana, SPPG desa mana, daerah mana, kecamatan mana, kabupaten mana. Hari itu juga kita tindak lanjut. Hari itu juga. Aman. Aman ya, nggak didatangi tentara atau polisi ya? Nggak ada. Pernah ada nggak? Ya, kemarin di Salatiga. Mana? Kamu nggak lapor? Mana? Nggak ada. Nggak ada. Di BGN saya bilang tadi di depan, kita punya pengawas tuh hanya 70 orang di BGN. Bagaimana mau ngawasi 30 lebih dapur nanti? Sekarang 24.000. Jadi kita butuh sekarang masyarakat yang mengawasi. Tapi tolong disebutkan alamatnya di mana, SPPG-nya di mana, kapan. Jangan video yang sudah tahun lalu di-viralkan lagi. Ya kan, itu kan jadi kayak punya tujuan-tujuan lain, ya kan.